episode daripada hidup Daud, di mana dia sangat direndahkan, di mana dia sangat tidak dimengerti orang lain, di mana dia hanya disalahkan oleh orang lain yang justru senasib dengan dia. Mestinya nek senasib bisa saling simpati, kalau senasib biasanya saling mengerti. Justru senasib tidak saling mengerti, bahkan menyalahkan. Saudara yang sudah berumah tangga pasti bisa sadar, nek masalah rumah tangga dihadap bukan hanya oleh istri, oleh suami, dua-dua, betul? Betul. Contohnya masalah ekonomi, dua-dua atau menghadapinya? Apa suami tok? Istri bilang, ya kamu yang mikir, aku enggak mau mikir, aku mau shopping, gitu. Enggak kan? Pasti mikir juga, amin. Masalah anak, si suami enggak bisa bilang, ya kamu yang ngurus. Kamu di rumah kok, kamu ibunya, aku tugas cari uang. Enggak bisa toh, mesti dua. Tapi yang sering terjadi, saudara, masalah yang sama dihadapi berdua, tapi bukan bersatu, tapi saling iya apa tidak? Nah, itu yang kita akan pelajari pada pagi hari ini tadi. Waktu nyembah, Tuhan kasih tahu saya beberapa hal, terus saya cari di Alkitab, saya buka beberapa terjemahan bahasa Inggrisnya untuk mencocokkannya, saudara. Ya, baik, sekarang kita buka Alkitab kita bersama dalam 1 Samuel pasal ke-30, saudara. Ya, saya tidak tahu mengapa awal tahun ini Tuhan bicara tentang hal ini, saudara. Ya, bicara tentang bagaimana saudara dan saya harus menarik kekuatannya Tuhan untuk ada di dalam hidup kita. Yang kedua, harus menyemangati diri sendiri di dalam Tuhan. Ya, berarti kalau Tuhan bicara tentang dua hal itu, yang pertama saya ulang, ya, menarik kekuatannya Tuhan untuk ada di dalam hidup kita. Berarti banyak yang sudah tidak kuat. Yang kedua, bagaimana memberikan semangat di dalam hidup kita untuk tetap di dalam Tuhan. Berarti banyak yang sudah tidak semangat. Ya, saya buka terjemahannya, saya bilang, loh kok poinnya dua Tuhan. Ya, karena terjemahan King James-nya bilang semangat, kalau terjemahan lainnya bilang menarik kekuatannya Tuhan untuk ada di dalam kita. Baik, sudah ketemu? Sudah ketemu? Baik, saya akan bacakan ya 1 Samuel pasal 30 ya, ayat ke-6. Saudara. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hatinya masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, saudara, menguatkan kepercayaan. Saudara dan saya perhatikan yang luar biasa ayat keempat. Ya, saya yakin banyak kita sudah pernah mengalami ayat 4. Kita akan dengar bunyinya. Ya. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi. Nah, sekarang saya mau tanya, saudara, ya. Saya cerita sedikit dulu sebelum saya tanya. Ya. Ada satu orang wanita, saudara, ya, yang suaminya dipenjara. Dia punya beberapa anak yang masih kecil, ya. Ketika suaminya dipenjara dalam satu kasus, dia yang bekerja berusaha. Saudara, sampai kemudian mereka punya sebuah perusahaan yang besar. Yang terjadi, saudara, si suami bukan berterima kasih ya kepada istrinya. Ini kisah nyata, bukan kisah ilustrasi khotbah. Ya, orangnya yang wanita masih hidup, suaminya sudah meninggal baru-baru. Ya, si suami tidak berterima kasih. Kenapa? Selama dia dipenjara karena kesalahannya, si istri yang memelihara anak-anak, si istri yang kemudian berusaha sampai mengembangkan usahanya, sampai menjadi sebuah perusahaan yang besar sampai hari ini. Kerjanya apa, saudara? Begitu dia keluar penjara dengan uang yang sekian banyak, dia ganti perempuan terus-terusan. Ketika istrinya konseling sama saya, dia katakan, Pasen, sekalipun dia bawa perempuan di depan saya sudah sama sekali tidak ada rasa apa-apa. Saudara, bisakah wanita sudah tidak merasa apa-apa? Bisa. Mati rasa. Amin? Betul. Saking sakitnya sampai tidak rasa sakit lagi. Saudara dan saya perhatikan ayat tadi. Mereka menangis sampai sudah tidak kuat lagi. Pernah tidak saudara dan saya ngalami saking stresnya sampai tidak bisa stres lagi? Betul? Saking sedihnya sudah seperti, ya sudah tidak bisa sedih lagi, seperti orang biasa karena sudah saking kelewatan. Saudara dan saya perhatikan ayat tadi. Mereka saking sedih menangis sampai sudah tidak kuat lagi, sudah tidak bisa nangis lagi. Nah, banyak orang Kristen, saudara,
Di dalam suatu perjalanan hidup mereka, mereka harus senang tidak senang mengalami kehidupan di mana rasanya sudah tidak bisa nangis lagi. Walaupun masalah bukan berarti sudah selesai loh, tidak bisa nangis. Tapi sudah habis dah. Maksudnya, ya saya sudah nangis bertahun-tahun, sekarang sudah tidak bisa nangis lagi. Bukan karena masalahnya sudah tertolong, tapi sudah mati rasa. Saudara, Tuhan memberikan saudara dan perasaan, ada perasaan bahagia, senang, saudara. Itu untuk melengkapi hidup kita, bisa ditangkap? Tak, bukan untuk menguasai hidup kita, tapi melengkapi hidup kita. Coba saudara bayangkan orang yang sama sekali ya, tidak ada perasaan, pokoknya mukanya kaku, ada lucu ya kaku, seneng ya kaku. Coba bayangkan, hidupnya enak enggak? Enggak kan? Betul saudara. Nah, kembali kita perhatikan di sini ya. Di satu etape daripada hidup Daud, saudara dan saya perhatikan ya. Yang diterima Daud bukanlah para pengusaha kaya. Yang dipimpin Daud bukanlah orang-orang yang berpengaruh, yang bisa kasih duit, bisa angkat status Daud. Yang datang kepada Daud siapa? Alkitab bilang orang yang dikejar utang, betul? Orang yang diperlakukan tidak adil kalau di bahasa Inggrisnya. Terus orang-orang yang apalagi 3 macam manusia yang datang kepada Daud, betul? Pernah baca? Pernah? 3 macam manusia, yaitu apa? Yang diperlakukan tidak adil, yang dikejar utang, yang sakit hati. Bukan orang kaya yang datang. Kalau orang kaya, wah ini lumayan, apalagi punya usaha perpuluhan mulai dihitung. Amin. Betul, terus mulai ngomongnya perpuluhan. Betul? Lah ini, saudara lihat, orang dikejar utang. Nek orang dikejar utang bayar perpuluhan enggak? Lah namanya sedang berutang, dikejar perpuluhan, minggat dia, amin? Betul? Lihat. Yang kedua, orang sakit hati. Saudara bisa bayangkan, nek ketemu orang sakit hati, pasti yang diomongkan itu aja. Iya apa ya? Iya apa ya? Herannya saudara dan perhatikan, ya. Sakit hati itu bisa memberikan orang kekuatan mengulang cerita yang sama jutaan kali, betul? Betul? Betul apa tidak? Tapi kebaikan orang kepada kita, paling kita cerita 1-2 orang. Selesai sudah tidak ada cerita lagi, amin. Tapi ini orang punya yang jelek sama kita, bisa kita cerita berulang-ulang dan selalu segar ceritanya, amin. Iya apa ya? Jujur aja. Iya apa ya? Saudara, iya dong. Saudara, nah kembali ke sini, saudara dan saya perhatikan apa? Ya. Daud yang dipimpin bukanlah orang-orang yang menguntungkan dia. Daud memimpin orang-orang, bukan orang yang bisa menaikkan status dia. Saudara, zaman sekarang kan ada istilahnya hamba Tuhan USA. Ya kan, nek saya pimpin saudara, untung saya apa? USA. Nek saudara jadi jemaat saya, untung saya apa? Maksudnya gitu loh. Nek jadi jemaat, ingat loh ya, jadi jemaat saya. Situ bayar perpuluhan loh ya, banyak loh ya, perpuluhan loh sampai saya belenger, saudara. Ya, jadi kantor pajak pun tidak nagih pengusaha seperti itu, saudara. Betul? Tapi ini pegawai pajaknya sorga ini kejem-kejem rata-rata. Awas tidak bayar, telat usahamu entek, diajar Tuhan. Nah, saudara, yang ngeri ancaman-ancamannya, betul? Makanya, saudara, kasihan Tuhan, kenapa? Ya, nek zaman dulu, saudara, ya, murid Tuhan ada satu pemungut pajak namanya pemungut pajak toh si Matius itu, betul, saudara. Itu pun tidak sekejam yang zaman sekarang, saudara. Wah, nek zaman sekarang tuh muter-muter kerbai tabur, muter-muter kerbai duit, muter-muter. Oh, itu terus, saudara. Memang nggak ada khotbah lain di Alkitab tentang selain duit, amin. Baik, kita nggak ngomong itu dulu. Tapi sekarang kita mau lihat yang dibawa, yang dipimpin, saudara perhatikan, ya. Yang diterima oleh Daud masuk ke golongannya bukan orang yang bisa mengangkat dan menguntungkan dia, betul? Tapi orang yang menyusahkan dia, iya kan? Iya kan? Lah orang dikejar utang ya, tidak punya duit, datang bergabung, terus apa? Mau bawa apa? Halo? Kadang perlu disangoni, ya enggak? Terus orang sakit hati, nek ketemu orang sakit hati ceritanya yang indah-indah apa yang tidak enak? Tidak enak terus, saudara, ember kita dengerin aja. Terus orang yang diperlakukan tidak adil, orang yang dianiaya di hidupnya. Saudara, ya, banyak karakter orang yang karena masa kecilnya dianiaya, itu karakternya gampang tersinggung, gampang marah, gampang merasa direndahkan, ya, gampang penuh dengan pesyak, wasangka dan macam-macam. Coba saudara bayangkan, orang-orang begitu nek kumpul ke Daud, sedangkan Daud sendiri tidak sedang kebayaan nasibnya, amin. Loh, iya apa enggak? Daud kan sedang dikejar-kejar Saul nih. Kira-kira coba saudara bayangkan, nasibnya sendiri tidak jelas,
Didatangi orang yang nasibnya lebih buruk dari dia, ngumpul. Enak enggak? Enak enggak? Enggak enak. Tetapi saudara dan saya perhatikan, ya. Dia memimpin mereka, dia menerima mereka. Sekarang saudara perhatikan, karena kesalahan dan kekeliruan dia, saudara lihat nanti di pasal sebelumnya, saudara perhatikan, dia karena dikejar-kejar, kemudian dia mengungsi ke orang Filistin. 1 tahun lebih dia tinggal di ke orang Filistin. Saudara dan saya, akibatnya apa? Ya, tadi saudara bicara ini kita baca. Kemudian ketika mereka pulang, keluarga yang mereka tinggalkan sudah diculik, dirampas dan segala sesuatu. Dan saudara dan saya kita lihat yang ayat yang tadi kita baca. Yang terjadi apa? Kan semua juga anak buahnya punya keluarga, anak, istri juga diculik toh, betul? Betul. Loh senasib toh, Daud kehilangan, semua juga yang lain Tapi perhatikan, saudara, nek sama-sama kehilangan, mesti kan ada simpati, betul? Lah dia juga anaknya hilang, anak saya hilang, simpati toh. Ternyata yang terjadi apa? Bukan simpati, tetapi antipati. Kenapa? Mereka, kalau kita bahasa Inggrisnya bilang, mereka bicara satu sama lain, ayo kita rajam si Daud. Nah, coba perhatikan, saudara. Sekarang perhatikan di sini. Ya, yang terjadi apa? Senasib, betul? Betul. Keadaan sama, masalah yang sama, tetapi yang terjadi adalah mereka mencari kambing hitamnya. Betul? Jadi siapa yang sekarang disalahkan? Daud. Terus mau diapakan? Ayo lempar dia rame. Nah, saudara perhatikan di sini. Ya, seneng enggak seneng saudara dan saya waktu ikut Tuhan. Ya, jangan ngomong sedikit-sedikit, oh saya anak raja. Daud sebelum benar-benar jadi raja, proses jadi rajanya ya kayak gini. Bisa ditangkap maksudnya? Oh, terima urapan raja, omong kosong. Saudara tidak ngalami proses, tidak jadi apa-apa kok. Iya, saya nggak percaya pelajaran klenik-klenik. Iya, saudara. Jadi terima kasih kan. Ya. Jadi begini, ya. Sebelum dia jadi raja, dia kan ngalami terus-menerus masalah demi masalah, ya kan? Sesudah selesai jadi lah, saudara dan saya anak raja, amin. Betul. Terus mau terima urapan raja, kan? Nah terus, tidak diproses terus, masa bisa jadi? Sini, terima, ditetesi, sini jadi. Itu klenik, saudara. Ya, nah kembali ke sini dulu, perhatikan. Kita akan fokus kepada ayat yang tadi. Dia nangis, semua nangis, sampai tidak kuat, bukankah kadang dan paling tidak pernah kita ngalami, saking sedihnya sampai tidak bisa sedih lagi, sampai ya biasa-biasa. Betul? Pertama sih, sudah berbulan-bulan mungkin, terus ya akhirnya biasa, betul? Bukan karena kita sudah tumbuh imannya, bukan karena sudah kebal, bukan karena sudah lebih percaya Tuhan lewat masalah, tapi sudah perasaan ini tidak ada lagi. Bisa? Memang yang dulu aku percaya, lama-lama ya sakarapmu sudah Tuhan, gitu loh. Kalau dulu aku percaya kau tidak pernah terlambat, sekarang terserah wes kapan-kapan wes. Bukan karena tambah taat, tapi sudah tambah harapannya memudar. Bisa ditangkap maksudnya? Bisa? Nah, sekarang perhatikan di sini. Ya, Daud mengalaminya, saudara. Semua yang ikut dia alami sampai nangis, tidak kuat lagi, nangis lah. Sudah tidak kuat lagi, terus berarti tidak bisa nangis lagi lah. Mungkin saudara mengalami juga, sudah berdoa, sudah jungkir balik caranya, semua resep pendeta A, B, C, D, Z sudah saya lakukan. Betul? Sudah ditumpangi tangan 517 pendeta misalnya. Ya, sudah ngikut KKR pengurapan 850 pendeta. Tapi nasib tidak berubah. Iya toh? Nah, dia sudah, saudara, menangis sampai tidak kuat lagi nangis. Nek sudah tidak kuat lagi nangis, berhenti toh? Loh, ya apa enggak? Nah, tidak kuat lagi kan? Diam. Tidak mungkin, namanya sudah tidak kuat lagi, saudara. Iya toh? Coba perhatikan, saudara. Nek orang nangis rasa sesek enggak? Sesek. Betul, keluar air mata, ingus, semua keluar loh, lengkap. Amin. Loh, ya enggak. Apa enggak tahu? Enggak tahu saya, enggak pernah. Wah, ini dahsyat, saudara. Baik. Nah, kembali ke sini, ya. Terus semua kelompoknya ngalami hal yang sama. Betul. Nah, saudara, sering kalau kita ketemu orang yang mengalami pergumulan yang sama, orang bisa lebih mudah simpati kan? Sama pergumulannya sama saya. Oh, sama dia ngalami masalahnya sama saya. Lebih mudah simpati kan? Tetapi yang terjadi kepada Daud, orang-orang yang ikut dia yang mengalami pergumulan yang sama, masalah yang sama, tidak menaruh simpati kepada dia.
tapi menjadikan dia kamulah yang salah. Saudara perhatikan, bukankah sering kalau orang di dalam rumah tangga seperti itu? Betul? Masalah yang sama saudara sebagai suami istri hadapi, tapi seringkali bukan bersama-sama mencari jalan keluar, tapi saling kamu yang salah. Amin. Halo? Kok sepi gini heran? Tiba-tiba jadi diam begini saudara. Ya. Terus apa lagi saudara lihat di sini? Ya. Sekarang yang dicari siapa? Kambing hitamnya. Betul. Bukan mencari penyelesaian, tapi mencari kambing hitamnya. Siapa yang salah? Dan mereka semua, ini yang salah. Karena kita diajak pergi tinggal di negeri Filistin. Sehingga anak istri kita tidak ada yang jaga. Saudara, kita mau belajar di sini apa? Ya. Di satu titik hidup saudara dan saya, walaupun senasib sepenanggungan, belum tentu mendukung, belum tentu ngerti, belum tentu mendoakan, bisa jadi cuma menyalahkan. Saya ulang lagi. Harus ngalami? Iya. Saya sering saudara disalahkan. Ya, kenapa? Misalnya, ya, saya khotbah di satu gereja. Hari itu saya khotbah 3 sesi. Kemudian ketika saya khotbah di sesi yang pertama, Tuhan kasih saya lihat ada perempuan dewasa naik sepeda mini. Tuhan bilang, berikan dia sepeda yang besar. Tidak cocok perempuan dewasa naik sepeda kecil itu lucu. Ya, terus saya bilang sama jemaat tapi itu. Jemaat di sini saya mau tanya. Saya dikasih lihat Tuhan, ada satu orang wanita dewasa naik sepeda mini. Mana orangnya? Satu tante berdiri. Anak saya, Pak. Mana anaknya? Sebelah. Loh, umur segini naik sepeda mini. Terus? Untuk apa sepeda mini itu tante? Dia pergi sekolah. Sudah dewasa, naik sepeda SD yang kecil. Kenapa tante? Tidak punya uang beli. Baik, saya katakan, jemaat. Karena jemaat itu kaya-kaya, saudara. Ya, yang datang naik mobilan KB. Tidak ada naik pakai sandal jepit, naik motor itu jarang sekali. Ya, saya bilang, sepeda berapa? Naik sepeda biasa, bukan balap, bukan apa. Waktu itu berapa tahun lalu paling 600.000. Saya bilang, saya butuh 2 orang, 300, mau nggak bantu tante ini? Nggak ada satupun angkat tangan. Baik. Nek nggak ada 300, saya butuh 3 orang saja, masing-masing 200. Nggak ono angkat tangan. Ini orang-orang kaya, saudara. Baik, saya katakan. Bapak Pendeta, saya khotbah di sini 3 sesi. Ya, ini kan masih ada 2 sesi lagi. Nanti tolong semua PK saya itu ya dipotong 3 sesi, kasih tante ini 600. Lah, itu kan berarti uangnya saya yang keluar, betul? Uangnya saya kan berarti wasit. Karena itu kan persembahan saya khotbah 3 kali. Uang saya atau berarti yang keluar walaupun itu dari gereja, tapi diserahkan ke saya. Terus saya suruh potong langsung untuk kasih si tante. Ada satu jemaat yang nggak seneng, ngelapor ke pusat. Kok enak sekali kasih begitu di gereja kita? Loh, itu kan uangku. Itu kan hakku 3 sesi khotbah. Terus pusat ketakutan. Kenapa? Ya sudah, nanti tidak boleh lagi khotbah. Ya saya santai, saudara. Tidak dikasih khotbah pun tidak masalah. Kenapa? Zaman sekarang kita jarang ketemu, maaf kata, gereja yang benar-benar berani bicara kebenaran. Gereja yang tidak nuruti mau jemaat. Pokok jemaat di protes gini, ya wes. Pak, kita bikin ya konser ya, nyanyi-nyanyi aja. Ya wes, tidak pakai doa, tidak pakai firman. Ya nuruti. Pokoknya yang enak. Saudara. Iya? Saudara perhatikan. Ya. Kalau saudara beli barang Jepang, barang Jerman, itu mereka keluarkan barang yang punya standar, harga mereka yang tentukan. Nek saudara pergi Cina beli barang, saudara ditanya, mau dibikinkan yang berapa harganya? Saya masih ingat waktu motor Cina lagi ngetop-ngetop, ya salah satu importirnya saya tahu, itu yang diimpor ke Indonesia harganya di Cina $170. Saudara bisa bayangkan sepeda motor harga $170. Mutunya kayak apa? Dijual di sini sampai waktu itu 7,5 juta waktu tahun-tahun motor Cina lagi ngetop. Mana bisa? Kualitasnya kayak apa? Jadi apa saudara? Sekarang yang terjadi adalah sampean maunya khotbah apa? Kita atur.
Nah ini tidak boleh, saudara, harus ada standarnya apa? Alkitab. Ya. Terus saya bilang, tidak masalah. Saya bilang, situ ngundang saya satu sesi kasih berapa sih? Ini gereja segini besar, saya tahu persembahannya paling kecil kok. Kayak gitu. Saudara, saya ngomong tidak peduli saya. Mau senang, tidak senang, tugasku tidak menyenangkan manusia, tapi menyenangkan Tuhan. Rasul Paulus bilang, kalau aku masih ingin menyenangkan manusia, aku bukan hamba Tuhan. Selesai. Saudara, ya itu uangku loh, saudara, dipotong lakpek. Ya, itu pun ada yang ngelapor, tidak terima. Loh itu kan uang saya. 3 sesi aku khotbah sekian, potong aja. Loh itu kan berarti yang dikasih tante itu kan uang saya, bukan uang gereja. Itu pun ada yang tidak senang, terus gereja ketakutan. Nah, sekarang kita kembali ke sini dulu. Ya. Daud menerima mereka, betul? Betul? Terus sesudah diterima, balasannya apa? Tidak enak kan? Tidak enak kan? Nah, jadi saudara dan saya perhatikan, ya. Jangan berharap nek saudara berbuat baik, orang akan berbuat baik kepada saudara. Itu keliru, tidak alkitabiah. Loh, Daud buktinya berbuat baik, tidak dibuat baik, betul? Tuhan Yesus datang, orang Israel semua di mana-mana dia sembuhkan. Waktu dia mau dihukum ada yang bantu, tidak bela, ada? Ada tidak ada minggat semua, betul? Betul? Loh ya apa enggak? Jadi mental saudara dan saya apa? Berbuat baik ya selesai. Tuhan yang balas, bukan selesai dah. Ya, tadi saya melayani dari pagi, terus ada yang ngomong, Pak Asen, nih abis Pak Asen bina orang, terus Pak Asen kasih tahu dia mesti usaha ini, di waktu dia berhasil, tidak minta perpuluhannya, enggak. Loh kenapa? Loh iya, saya kan kerja buat Tuhan, gajiku dari Tuhan, bukan dari orang itu. Saya bilang gitu, saudara. Tidak boleh. Saudara ingat loh ya, dulu saudara pindah ke gereja kita kiri loh ya. Sekarang saudara kaya itu karena kami doakan loh ya. Ingat loh ya. Enak dia ngomong gitu. Yang kasih kita berkat itu Tuhan. Yang membuat Tuhan tergerak memberkati kita bukan doanya dia, tapi sikap kita, hati kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Nih saudara tidak taat, dia suruh doa loh siang malam, kepalanya di bawah pun tidak bikin Tuhan tergerak. Tapi nih saudara nurut, tidak usah orang doakan, Tuhan jawab, gampang. Ya baik, nah kembali lagi ke Daud. Saudara perhatikan, masalah mereka sama, pergumulan mereka sama, situasi yang mereka hadapi sama. Tetapi yang terjadi mencari kambing hitam. Bukan, Daud bagaimana sekarang? Anakmu juga diculik. Terus piye? Nah, langsung mencari kambing hitam. Nah, saudara dan saya kita mau perhatikan di sini. Ya. Saya bicara khusus untuk rumah tangga. Karena hari ini dari tadi saya doa, Tuhan suruh saya bicara khusus tentang rumah tangga. Perhatikan. Engkau suami istri pasti menghadapi pergumulan yang sama di rumah, ya kan? Betul, nggak bisa bilang, loh ini anakmu Pak, yang itu, yang kecilan anakku, bisa? Bisa? Itu urusanmu, yang ini, yang itu baru urusanku, bisa? Nggak bisa kan? Betul. Terus misalnya uang sekolah, nggak bisa bilang, ya papa sih tugasnya, mama cuma masak, nggak urusan tentang biaya, begitu? Begitu? Iya. Kok diem? Apa iya gitu loh? Saya curiga nih, diem gini berarti iya. Ya, saudara kembali ke sini. Ya. Terus apa? Kita mau lihat. Alkitab bilang Daud terjepit. Terjepitnya gimana? Satu anak istri diculik, yang satu lagi ini orang-orang berandal mau cilakakan dia, betul? Nek dia cilaka, anaknya kan tidak bisa diselamatkan, betul? Betul. Kan terjepit berarti apa? Di antara dua keadaan yang sama buruknya, betul? Betul. Contohnya, misalnya nek istri, anaknya nakal. Suami cuma nyalakan, kamu udah jadi kamu yang lebih banyak di rumah, kan dikejepit, betul? Satu ada anak berengsek, kedua suami ngomel-ngomel di jengah, betul? Betul? Terus akhirnya apa? Lah kebetulan ada sisa baygon. Amin. Nah, inilah jalan untuk keluarnya, betul? Betul, tadi sementara makan malam sama teman, mereka cerita, Pak Sen, pernah pelayanan di Purwokerto? Iya, berapa waktu lalu saya bilang. Itu ada yang kesaksian, Pak Sen. Pak Sen kan bilang ada orang mau minum baygon di sini. Dia tidak berani berdiri, Pak Sen. Terus, saya tadi bilang sama dia, Pak Sen pelayanan di Semarang, ayo datang. Suaminya tidak berani, Pak. Nah, nek tidak berani, siapa yang salah, nek gitu.
Istrinya kepengen ketemu, suaminya tidak berani. Ojo, nek Pak Asen ojo, aku tidak berani. Yang sampai bikin dia mau minum baygon, bukan suruh dia minum baygon, tapi sampai bikin keadaan dia ingin minum baygon, siapa? Pasti suaminya lah. Betul? Lo kan bahasa Jawa bilang, ulo nggak golek gepuk. Amin. Nah, ya, tadi waktu makan dia bilang dia tidak berani datang, Pak. Istrinya kepengen datang doa malam, suaminya tidak berani ketemu. Kenapa? Dialah yang membuat istrinya ingin minum, karena disiksa kan enakin. Tuhan daripada malaikat tidak datang manggil, betul, lebih baik aku yang menghadap, betul, bikin perjamuan baikon, mati saudara, itu bukan perjamuan suci, betul, jangan dibikin, betul saudara, ya, baik, jadi kembali ke sini, kita mau lihat lagi saudara, ada saatnya engkau dan saya dibawa di dalam sebuah kesendirian yang total, mungkin kita merasa, saya kumpul sama orang senasib, saya kumpul sama ibu-ibu yang mungkin sama masalahnya. Saya kumpul dengan pria yang sama pergumulannya. Maaf kata, akan ada waktunya engkau benar-benar seorang diri. Kenapa? Ya paling orang cuma simpati, kasihan, betul? Betul? Terus habis ngomong kasihan, nolong enggak? Nolong enggak? Kristen tuh paling banyak ngomong kasihan. Jadi apa? Jadi berkat, ya, bless to bless. Betul? Betul, ngomongnya bless to, diberkati untuk ngomong kosong. Saya mau kasih tahu saudara. Iya, terus ada saya pergi khotbah, save the soul at any cost. Artinya, selamatkan jiwa-jiwa berapapun harganya. Keluarin duit sedikit aja tidak berani, berapapun harganya. Put. Loh, saya sering terus terang, saudara, kan saya khotbah keliling kemana-mana. Saudara, saya lihat, wah keren, ya, semboyan. Loh, saya sering diundang, maaf kata gereja, jemaat 6.000. 6.000 jemaatnya saya tahu. Nek ngundang Pak Asen, kapan ke kota kami nunut jadwal. Dulu saudara saya nggak pernah peduli. Kenapa? Uang pelayanan saya pakai nombok pelayanan lagi. Saya keluarkan untuk pelayanan lagi. Tidak pernah saya tanya tiket tuh hotel, tidak pernah, tidak urus. Bayar sendiri ya, tak bayar sendiri. Yang penting Tuhan jemaatmu diberkati, jemaatmu kan lebih menyenangkan engkau. Tugasku cuma itu. Lama-lama, ya kok enak sekali. Ngundang, saya mesti nginep 2 malam, hotel tidak disediakan. Tidak disediakan, suruh jalan kaki kapan sampainya? Betul, Pak, ini modali sego sambel misalnya ya, 18 bungkus. Ya mungkin sego sambalnya kuat, tapi kan kakinya jadi apa sampai sini? Betul, saudara. Ya, selalu apa? Nunut. Mereka tidak pernah mau peduli hamba Tuhan itu tidak bisa nginep di emperan toko. Tidak mau peduli apa, pokok kapan Bapak datang kami nebeng jadwalnya. Nek keluarin uang tiket, uang hotel kami tidak bisa. Saya punya penginapan yang bayar siapa? Saya tanya tegas. Nek zaman dulu saya tidak peduli. Sekarang masih tegas-tegasan. Nek orang Kristen itu masalah uang jangan saudara main-main. Kenapa? Buktinya Yudas itu Tuhannya pun dia berani jual. Betul? Betul? Iya, no, bukan barang benda dia jual, Tuhan pun dia berani, saudara. Saudara bisa bayangkan nekatnya. Ya, saya tegas, saudara. Ada lagi. Berarti saya harus datang Sabtu, tidak mungkin datang Minggu karena jam 7 sudah ibadah. Jadi saya harus nginep karena saat sore lagi ada ibadah, berarti saya tidak bisa pulang malam, pulangnya besok pagi. Berarti Sabtu dan Minggu, Senin pulang. Pengusaha ini dia dapat uang dari kerja. Lihat, nek dia menanggung saya wajar. Nek sampean dapat dari jual motor balik no firman terus tidak ngeluarin duit, ini yang repot. Bukan. Kenapa? Mengajari mereka itu belajar yang benar, ngomong diberkati untuk memberkati. Ya, tahun ini pun saya ambil tingkat tegas ya. Sudah saya mulai ambil dari Januari ini ada satu keputusan yang berbeda. Banyak orang bilang, loh terus Pak, berat kali tambah sedikit. Nah, masalah. Aku tidak hidup dari khotbah kok. Aku hidup dari kemurahan Tuhan. Loh, enak tuh. Halo? Saudara hidup dari kerja apa dari kemurahan Tuhan? Ngakunya. Itu. Betul, nek dari kemurahan Tuhan, saudara-saudara tidak akan ngoyok gila-gilaan, banting tulang. Kenapa? Rajin perlu, tapi sampai banting-bantingan tidak boleh. Ya terus saat siang malam mikir lagi besok piye ya. Itu saudara enggak itu dari kemurahan Tuhan, tapi dari kemampuan
Terus Pak, kalau gitu berarti saya tidak usah kerja, duduk-duduk di rumah. Tuhan bilang yang tidak kerja tidak boleh makan, ada aturannya. Betul? Baik, nah kita kembali lagi ke kasus Daud supaya kita fokus. Ketika dia terjepit, dia sendiri sedih. Amin. Orang sedih perlu penghiburan, betul? Perlu dihibur. Bukan dapat penghiburan, tapi dia siap dianiaya. Perhatikan. Bukankah kalau engkau dan saya ada masalah, engkau kepingin dengar firman penghiburan? Kalau engkau dan saya ada masalah, engkau ingin, Pak, doakan saya, tolong saya ingin cerita masalah saya. Terus apa? Oh ya, saya doakan. Terus terima nubuat segera dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945. Amin? Loh, iya dah. Daud tidak menerima yang seperti itu. Dia tidak menerima, kemudian ada Nabi Samuel datang, katakan, Daud tenang. Janjiku tidak berubah, engkau tetap akan jadi raja. Tidak ada. Tidak ada. Kemudian salah satu anak buahnya bilang, Daud tenang, aku di sisimu. Dia sendiri. Halo? Halo? Jadi jangan digini, Pak tolong doakan, Pak tolong doakan. Akibat saudara dan saya manja sedikit-sedikit minta didoakan, makanya mulai hitungan. Kenapa? Mau didoakan? Persembahan ini piro? Ada. Untungnya saya apa? Saya banyak ketemu yang gitu. Ya, mereka cerita, Pak, waduh, nek kita ini cuma ada segini perpuluhan ini, tidak bisa, Pak, didoano. Loh, padahal gembalai dewek. Tapi nek yang perpuluhannya, aduh, bisa makan bareng, Pak, main golf bareng, semua bareng. Ya salahmu miskin. Amin. Loh, iya enggak? Nek kaya kan tidak begitu orang perlakukan, amin. Iya apa iya? Loh, salah itu. Ya. Loh, Pak, itu kemiskinan kan adalah roh kita tengking rame-rame. Bukan. Kemiskinan tidak usah ditengking rame-rame. Kenapa? Nek sungguh-sungguh sama Tuhan, urusan Tuhan ngusiri kok. Amin. Loh, iya apa ya? Iya apa ya? Urusannya Tuhan, saudara. Aku tengking roh kemiskinan, tapi aku duduk di rumah. Malaikat Tuhan bilang, sorry ya, malaikat itu bukan untuk ngerjain pekerjaanmu. Dia kerjaanmu kerja no dewe. Amin. Amin. Kok agak diam begini kalian ini, saudara? Ya, Paknya awal tahun kok bayang menghibur lah. Ya, oke, sekarang lihat. Dia tidak dapat penghiburan, dia tidak dapat dukungan. Yang dia dapat, semua mereka sepakat bunuh dia. Saudara perhatikan. Tetapi Daud tidak kemudian mengatakan, Tuhan, mengapa kau bawa aku keadaan seperti ini? Mengapa kau diam? Mana janjimu? Mana kekuatanmu? Mana kehebatanmu? Mana Tuhan? Mana engkau? Alkitab katakan dengan jelas di bawahnya dikatakan apa? Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara perhatikan. Kalau terjemahan lainnya katakan, Daud, he drew strength from the Lord. Dia menarik kekuatan yang daripada Allah. Kalau terjemahan bahasa Inggris King James bilang, he encouraged himself. Artinya, dia membuat dirinya bersemangat lagi. Saudara dan saya perhatikan. Sering kau dan saya, kalau sudah letih lesu, lemah, berharap firman janji. Tenang, tahun 2013, tahun penggenapan. Amin. Yes. Begitu toh? Amin. Terus, tahun 2013 Allah akan bekerja dengan luar biasa. Betul? Ya, amin. Betul? Kita ingin mendengar firman yang seperti itu. Tapi kalau saudara dan saya perhatikan yang dialami Daud, dia tidak mendapat penghiburan apapun dari siapapun. Dan Tuhan tidak meneguhkan dia, berbisik Roh Kudus bilang, tenang Daud, bagiku tidak ada yang mustahil. Nggak ada. Saudara perhatikan, di detik itu dia sendiri harus berinisiatif membangkitkan semangatnya sendiri. Halo? Saya ulang lagi. Saudara, kadang Tuhan itu ingin saudara dan saya menunjukkan engkau itu memang benar-benar butuh dia, bukan Tuhan yang kitik-kitik, engkau butuh aku loh ya, ingat loh ya, engkau bukan, saudara. Tuhan ingin kita yang menunjukkan, artinya apa? Seakan-akan rohnya diam, kuasanya tidak bekerja, dia seperti tidak peduli, kita yang bangkit. Saya ulang. Nah, ini masalahnya orang Kristen di sini, saudara. Mereka selalu ingin mendapatkan kabar baik dari mimbar. Mereka ingin selalu mendapatkan firman penghiburan. Mereka ingin selalu mendapatkan orang-orang di sekeliling mereka yang mendukung mereka.
Saya tidak bilang, Tuhan, mengapa ini? Sudah urusanmu sama Tuhan. Sekarang perhatikan, saudara. Ya, Tuhan ingin saudara sendiri punya keinisiatif, punya kerinduan, bangkit, punya membangunkan semangatnya sendiri. Aku tidak mau doa, aku mau bangun, aku mau berdoa sekarang, aku tidak mau letih lesu. Itulah yang namanya inisiatif sendiri, membangkitkan semangat, encourage himself. Terus apa? Draw the power, draw the strength. Menarik kekuatannya Tuhan. Bagaimana caranya menarik kekuatannya Tuhan? Tadi Daud, saudara dilihat di bawahnya. Caranya bagaimana? Dia terus bertanya ke Tuhan. Ayat di bawahnya dia firman Tuhan katakan, Tuhan, akankah aku susul gerombolan itu? Akankah aku bisa menang kalau aku susul? Saudara dan saya perhatikan. Ya. Langkahnya bagaimana yang pertama? Siapapun tidak dukung, siapapun tidak ngerti, siapapun tidak memberikan yang menyegarkan dia, siapapun yang tidak mendukung dia, tidak ada urusan. Kata firman, bila Tuhan di pihakku, siapa lawanku? Kata firman, tapi buktinya kalau tidak banyak orang dukung aku, terus tidak ada lawan pun aku pusing. Amin. Ini yang terjadi, saudara. Jadi kita mau belajar kebenaran di sini kembali, saudara dan saya lihat. Ada masanya Tuhan akan membawa saudara dan saya that nobody support you, nobody understand you at all. Supaya kenapa? Kalau engkau dan saya tetap ada support manusia, maaf kata saya mau bilang sama saudara. Saudara tidak benar-benar 100% butuh support Tuhan. Karena masih ada yang support. Tapi kalau ada sama sekali, nah itulah 100% butuh tuh. Karena kita bilang, di saat lemahlah kekuatanku dibikin saudara dan saya ini benar-benar kayak tadi, Daud sudah nggak bisa nangis lagi. Benar-benar sudah habis. Untuk nangis pun nggak ada kekuatan. Apalagi untuk perang. Saudara perhatikan. Tapi lihat, dia membangkitkan semangatnya kembali. Dia membangkitkan semangatnya. Saudara dan saya sering berharap firman. Sering berharap pendeta yang perkasa datang. Terus masalahmu selesai. Dijamin 3 bulan. Beres. Itu ndak alkitabiah menurut kejadian ini. Saudara. Saya berkali-kali juga saya pernah saksikan ya. Saya ingin tinggalkan pelayanan. Kenapa? Tuhan musuhku bukan setan. Tuhan ini manusia kesetanan di mimbar. Itu lebih sulit dihadapi. Saudara, nek setan kita tengking, dia minggat. Nek ini tidak bisa ditengking. Karena mengaku malaikat terang semua. Terus saya bilang, saudara Tuhan, engkau terlalu sabar sama mereka. Mereka gini, no sayang, engkau tidak ngapa-apain, dah aku berhenti aja. Saya pernah gitu saudara ngambek sama Tuhan, kau tidak pernah hukum, tidak pernah pukuli brengsek-brengsek itu. Ya, saya pernah. Terus mulai lesu. Baca firman, malas, berdoa, pokoknya sudahlah. Ya saya tetap percaya Yesus. Ya, tapi hati saya sama Yesus sudah berubah banyak, gitu aja intinya. Terus kenapa? Diingatkan Tuhan lagi. Ayo baca. Terus diingatkan lagi, ayo doa. Saudara perhatikan di sini. Ya. Tuhan mau saudara dan saya di saat seperti yang dialami Daud, ayo semangat lagi. Aku tidak mau putus asa, aku mau jalan lagi, aku mau melayani lagi, aku mau pergi lagi, aku mau doa lagi, aku masih mau percaya lagi. Itu yang namanya membangkitkan semangat. Jangan, aku mesti datang lagi ke pendeta yang lebih sakti. Betul? Betul? Ini pendeta yang terobosan keuangan supaya nerobos uangnya. Amin. Nerobos masuk mana? Lewat dari saudara masuk ke situ lagi karena nerobos numpang lewat. Ada seorang pengusaha sama saya, Pak Sen. Bener nggak sih bisa ngambil uang dari Roro Kidul? Siapa yang ngajar? Wow. Memang dunia dikuasai si jahat, betul? Tapi kekayaan itu tetap di tangan Tuhan. Bukan berarti Yesus waktu disalib memang telanjang, nggak punya apa-apa. Tapi begitu dia naik ke surga, semua balik ke milik dia loh. Masa mau apa? Nanti mereka mau bikin peperangan rohani, Pak. Di Pantai Anyer mau lawan Roro Kidul, katanya mau ambil harta Roro Kidul mau dibagi ke jemaat. Enak ya. Ini bisa nyata, aku tidak bohong, orangnya ada. Nanti kapan-kapan saya suruh saksi di sini. Saya bilang itu tidak benar itu.
Bagaimana saudara anak Tuhan ngambilnya dari setan? Mintanya ke Tuhan. Halo? Loh, nek barang setan saudara ambil itu barang bener apa enggak? Loh, sampai saya aduh mateng. Ya, mau ke mana? Pantai Anyer. Mau buru rolok itu serahkan hartamu. Ya apa enggak, saudara? Wah, aneh-aneh, saudara. Ya, makanya kembali ke kebenaran di sini. Ya. Jadi sekarang di tahun ini jangan berharap saya ingin lihat perubahan. Saya ingin lihat pertolongan. Saya ingin lihat mujizat. Tugasmu di awal tahun adalah membangkitkan semangat yang pudar. Perhatikan. Tugas di awal tahun adalah menolak untuk tetap berputus asa. Menolak untuk tergantung dukungan manusia. Menolak untuk tergantung penghiburan manusia. Tetapi mendekat lebih kepada Tuhan. Perhatikan. Dia datang kembali ke Tuhan, dia tanya, Tuhan, haruskah aku susul? Bisakah aku melepaskan keluargaku? Tuhan bilang, susullah. Kau akan menang. Nanti saudara baca. Jadi, apa langkahnya? Terus yang aneh, saudara. Orang-orang yang putus asa yang mau bunuh dia 300 ini, kemudian begitu Daud dapat pernyataan Tuhan, mereka kemudian jalan ikut dia, toh? Betul? Nggak bilang, lu kemarin salah, maka anak-anak kita diculik. Ngapain gue ikut lu sekarang? Betul apa ya? Mereka ikut kemudian, toh yang 300 yang mau bunuh dia ini tadi ikutlah. Jadi saudara, kalau engkau sebagai kepala rumah tangga, misalnya sebagai suami, terjadi perbedaan pendapat yang tajam, ya, terjadi perbedaan yang tidak bisa, istri kau mau jalan, istrimu tidak mau jalan. Supaya dia mau jalan kembali, engkau harus mendapatkan pesan Tuhan yang jelas. Apa? Langkah selanjutnya apa? Ajak dia, Tuhan bilang gini, ayo jalan. Saudara, kemarin siang ada satu orang pengusaha yang datang, begitu dia datang turun mobil, Tuhan bilang suruh dia tunda. Ya, menyampaikan firman selesai. Terus dia maju, saya bilang, Tuhan bilang tunda. Dia keluarkan, Pak, saya mau meluncurkan produk ini. Tuhan bilang tunda. Not now. Memang dia datang ingin bertanya tentang hal itu ke saya. Saya nggak tahu isi tasnya apa. Mata saya nggak seperti Superman yang bisa tembus baja. Saudara. Tapi Tuhan bilang suruh kasih tahu anakku tunda produk itu, jangan diluncurkan sekarang. Ya, bentar Pak, diambil itu. Ini Pak, saya mau luncurkan produk ini. Tuhan bilang this is not the time. Jadi apa? Sekarang lihat. Kenapa kemudian terjadi di rumah tangga? Nah, terjadi percekcokan, terjadi perselisih pendapat, terjadi tidak saling mendukung, tidak saling mengerti walaupun menghadapi masalah yang sama. Karena tidak ada petunjuk yang jelas dari Tuhan. Karena tidak ada yang mencari kehendak Tuhan. Sehingga ya lu punya pikiran. Jadi buktinya gini. Yang ini bilang loh. Ya terus kalau gini saya mesti diem. Jadi apa? Tidak ada titik temu. Tapi ketika Daud bertanya kepada Tuhan dan Tuhan jawab. 300 orang yang mau bunuh dia. Sekarang jalan lagi ikut dia. Nah, betul tidak Alkitab bilang? Nanti baca di bawahnya. Ini tugas saudara dan saya apa? Tuhan maunya apa? Jadi kita mau buat apa itu sudah dikasih tahu dulu, nggak bikin sembarangan. Oh, nek di sini jemaatnya lagi kecewa sama pendetanya, mari kita buka di sini. Nah, itu bukan punya Tuhan punya mau, itu akal. Terus jemaat sini bodoh-bodoh, sukain nubuat toh. Ayo kita undang yang nubuat. Saya melihat Tuhan hadir. Amin, saudara. Nggak pernah lihat, nggak percaya, goblok. Saya enggak, saudara. Dia bilang, hadir, saya mau tanya, Tuhan, engkau berdiri di mana? Kasih saya lihat. Saya tanya, saya cross check. Supaya enggak bisa dibohongi. Nek enggak gampang dibohongi. Saudara enggak lihat cuma percaya. Loh, masa dia bohong? Saudara, malaikat yang paling dekat sama Tuhan itu sekarang jadi penipu, betul? Betul? Si Lucifer, betul? Tuhan bilang ujilah segala roh. Saudara, saya tegas, saudara. Ya, saya nggak peduli, saya sering gitu, kadang sering ya. Dia bilang gini, didatangi Tuhan, didatangi terus gini, saya bilang, oke, sekarang kamu doa. Kalau Tuhan sering datangi kamu, saya minta Tuhan yang kamu sering datangi kamu datang. Karena dia
dia merasa itu roh Tuhan. Dia merasa wajahnya seperti lukisan Tuhan Yesus gondrong. Itu Tuhan. Pernah itu kejadian benar-benar, saudara. Dia bilang, saya sering didatangi Tuhan Yesus. Yesus ngomong gini. Dalam hatiku, masa sih Yesus ngomong kayak gitu? Iya, sering datang. Nek saya doa sekarang pun dia datang. Oke. Saya katakan, sekarang kau doa, suruh dia datang. Saya mau tahu dia bisa datang tidak. Karena saya tahu itu bukan roh Tuhan, itu roh yang nyamar mirip Tuhan. Dan dia merasa dia sering didatangi Tuhan Yesus. Dan ngomongnya itu tidak benar. Saya tidak ceritakan beberapa hal yang dia cerita, dan itu tidak benar. Tuhan Yesus tidak mungkin ngomongnya nggak benar. Ayo, saya bilang, kamu doa sekarang. Sekarang panggil. Katanya kalau kau doa dia datang, sekarang suruh dia datang. Ayo sekarang saya datang sekarang. Kenapa? Itu bukan roh Tuhan. Nek engkau sungguh-sungguh mau terus datang doa malam, ya, engkau mau terus dekat sama Tuhan, nanti engkau bisa melihat alam roh, bisa lihat roh jahat. Ya, kemudian apa? Roh jahat itu kalau ditengking bisa berubah-ubah bentuk. Bentuk dijadi seperti manusia, tengking dalam manusia, berubah jadi kalajengking. Berubah jadi ular. Dia bisa berubah-ubah. Jadi, kok mirip Tuhan Yesus gondrong. Hati-hati, saudara. Ya, di Bali ada seorang mamanya meninggal. Terus tiba-tiba cecenya sering didatangi mamanya. Mamanya bilang, Tuhan Yesus kasih mama izin keluar mengunjungi kamu. Tuhan bilang tidak boleh berhubungan dengan arwah-arwah. Jelas ayatnya. Saudara, tiba-tiba apa? Ada izin Tuhan Yesus katanya. Mama datang. Di mana ada seperti itu? Itu yang jelas datang bukan roh mamanya. Dia merasa itu mamanya. Jadi terus apa? Dia terus punya kemampuan menyembuhkan orang dari petunjuk mamanya itu. Itu bukan roh mamanya. Kristen 100%. Dari nenek moyang sudah Kristen, bukan baru bertobat mereka keluarga. Saya bilang ini enggak benar. Kenapa? Mana ada orang mati bisa aku izin jalan-jalan Tuhan Yesus kasih mampu. Ingat waktu orang yang di neraka pun dia bilang apa? Dia tunggu apa? Tuhan, kalau bisa aku utus orang ke rumah keluargaku. Betul? Sampai dia suruh utus orang, berarti kan dia tidak bisa sendiri minta izin keluar. Betul? Kok enak bisa keluar masuk. Emangnya hotel di sana? Sembarang. Tuhan, aku kangen lihat cucuku datang. Sembarangan. Saudara, tidak ada di Alkitab. Tidak boleh berhubungan dengan dunia orang mati. Saudara, makanya ya Tuhan kasih kami beban ini melatih saudara supaya saudara bisa lihat sendiri, bukan kami lihat, kami mewakili saudara lihat, saudara cuma amin-aminkan. Nek saudara percaya kami salah pun saudara tetap percaya. Nek saudara tidak senang kami benar pun saudara tetap tidak percaya. Tidak begitu. Saudara, ya. 2 hari lalu saya dipaksa untuk ketemu seorang pengusaha. Ya. Tolong Pak, katanya tolong. Saya bilang enggak bisa karena saya pagi harus ke Semarang. Saya katakan, tolong Pak. Ya sudahlah, saya bilang, tapi maksimal jam 10-an loh ya, karena saya pagi harus berangkat ke Semarang. Iya. Kami datang ke hotel, ya, duduk ngobrol-ngobrol. Terus Tuhan mulai bicara. Pertama dia bersikap defensif. Tidak. Oke, tidak apa-apa. Yang namanya manusia kan pertama selalu tidak dulu. Mulai Tuhan ngomong yang kedua. Yang kedua dia bilang iya. Sudah mulai membenak iya. Yang ketiga, yang keempat, Tuhan bilang 5 tahun lalu engkau janji sama Tuhan. Janji apa? Berhenti merokok, berhenti main perempuan, berhenti minum. Sudah lakukan? Nah, kayak gini sudah susah lah. Terus Tuhan bilang, di tangan Tuhan itu sekarang ada sebuah gulungan. Satu kertas yang digulung.
Kalau engkau tepati janjimu, gulungan itu akan dikeluarkan dan Tuhan akan suruh semua orang melihatnya. Engkau mantan pengusaha, habis waktu Krismon 98. Ketika engkau mau taat atas janjimu, Tuhan akan pulihkan kekayaanmu seperti sebelum engkau had. Tuhan akan tunjukkan lagi siapa engkau. Dia bilang iya Pak. Terus tapi ya ingat, janji 5 tahun lalu itu. Iya Pak. Masih minum? Iya. Jack Daniel 2 botol. Saudara, nek bisa Jack Daniel 2 botol itu memang jagoan. Saudara. Ya kenapa? Banyak orang minum anggur perdanguan pun sudah merah mukanya. Itu. Ya, nek 2 botol Jack Daniel itu orang sakti, Saudara. Masih katanya sering Jack Daniel 2 anak gini belum tobat beneran ini. Ya, katanya janji sama Tuhan berhenti main perempuan, berhenti minum, berhenti merokok. Lah ini masih. Iya. Ya, Saudara. Baik, kita lanjutkan. Jadi, Daud menyemangati dirinya sendiri. He encouraged himself. Kalau bahasa Indonesianya terjemahannya beda. Saudara, bahasa Indonesia mengatakan, apa tadi bahasa Indonesia? Daud menguatkan kepercayaannya kepada. Di bahasa Inggrisnya berapa terjemahan? Saya ada di sini berapa terjemahan? Tidak ada begitu bunyi. Dia menguatkan dirinya sendiri. Artinya, Tuhan, aku tidak boleh putus asa. Aku tidak boleh mundur. Aku tidak boleh lesu. Itulah yang namanya membangkitkan semangat diri sendiri. Jangan, nanti nek ditumpangi tangan, Tuhan bilang cepat, baru saya semangat. Nek Tuhan bilang segera, baru saya nyap berapi-api. Itu tidak begitu maunya Tuhan. Tuhan butuh orang yang benar-benar teruji. Tuhan butuh orang yang benar-benar dari dirinya punya niat. Bukan selalu dikuat-kuatkan. Bukan selalu diteguh-teguhkan. Tapi benar-benar punya tekad, punya niat. Saudara, sebelum saya dibawa keliling banyak negara. Pertengahan tahun juga saya berangkat lagi ke Eropa. Itu mau keliling situ. Jadi sudah nanti sampai sana udah habis berarti Eropa, Timur, Barat. Sebelum Tuhan bawa saya keliling, Tuhan urusi saya dulu. Urusnya apa? Kan saya sering mau mundur. Sering mau minggat dari pelayanan. Sering mau kembali kerja sekuler. Padahal dia bangun, aku konsultan karena bidangku. Senang kan bekerjaannya di bidang yang sangat kita kuasai. Betul? Jadi apa? Saya ada tantangan, saya selalu bilang, sudahlah Tuhan, kenapa jadi Kristen biasa-biasa? Yang penting aku pergi gereja tiap minggu, perpuluhanku tidak aku tahan, wis tak kei semua, wis sudah cukup baik. Satu hari Tuhan bilang, kamu buat keputusan. Mau terus layani aku atau mau mundur? Ya, jujur mau mundur. Terus terang saya bilang jujur saya mau mundur, Saudara. Karena seperti saya bilang, saya tidak menghadapi setan, Saudara. Saya menghadapi manusia kesetanan. Ya, itu yang lebih sulit, Saudara. Ya, terus Tuhan ngomong, kalau kamu tidak buat keputusan, aku tidak bisa promosikan kamu. Akhirnya saya bilang, baik Tuhan. Saya putuskan melayani. Sekarang saya mau tanya Saudara, kalau Saudara misalnya ya punya karyawan atau bekerja di satu perusahaan, terus korasannya bilang, kamu nanti dikirim ke Swiss ya. Untuk apa? Belajar lagi, nanti pulang naik pangkat. Tapi Saudara bilang, maaf ya, saya belum tentu lama di perusahaan ini. Kira-kira perusahaannya mau ngirim ke Swiss tak? Oh ya kalau gitu jangan, betul? Saudara tidak pasti mau di sini kok. Lah, Saudara dan saya sering Tuhan itu tidak bisa promosikan Saudara dan saya, tidak bisa jawab selesaikan masalah Saudara dan saya, karena dia tidak ketemukan Saudara dan saya ambil keputusan mau apa? Mau lanjut atau begini toh? Perhatikan di sini. Ya saya mau lanjut. Tapi lanjut doa enggak? Enggak. Nah ya terus ini lanjut apanya? Ya lanjut cuma nunggu. Nunggu ngapain? Ya sambil jalan-jalan, mengunjungi teman-teman, keliling, itu namanya nunggu. Saudara perhatikan kebenaran di sini. Saya enggak tahu hari ini khusus saya disuruh ngomong tentang hal ini. Jangan minta dok pendeta menjanjikan yang indah-indah. Minta penghiburan, janji berkat, janji pertolongan. Ya, minta orang lain ngerti, dukung. Sekarang ambil, aku membuat diriku, ayo semangat lagi. Semangat lagi sama Tuhan, semangat lagi sama Tuhan. Nah, Tuhan nunggu, saudara. Tuhan nunggu. Lihat, kalau saudara dan saya nilainya selalu dikatrol, Tuhan selalu tiap detik, nak semangat. Tak
tanpa impartasi roh semangat, nyala lagi. Lah, nggak ketahuan kualitasnya apa, betul? 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 Iya apa ya? Seringkali Tuhan seperti meninggalkan kita untuk menguji kita. Ada ayatnya. Nanti saudara baca di Ayub. Tuhan seperti meninggalkan dia untuk... bukan. Di Kisah Raja-Raja. Ya. Ada salah satu raja, Tuhan seperti meninggalkan dia untuk menguji dia. Jadi Tuhan bilang, kamu bisa semangat enggak sih? Kamu punya tekad enggak? Apa aku terus yang dorong-dorong kamu? Nek saudara punya anak, selalu didorong tiap pagi dibangunkan untuk sekolah. Itu kira-kira besok benar-benar mau sekolah enggak sih? Halo? Mau? Nyo, bangun. Sudah jam, ayo. Papa mandiin ya. Papa yang siapin bukunya, pelajaran apa hari ini? Kira-kira itu anak bisa jadi orang enggak sih? Enggak. Kenapa? Dia enggak punya semangat dari dalamnya sendiri. Makanya sering, saudara, kok saya enggak pernah dengar berita yang baik? Enggak pernah terima nubuatan yang spektakuler bahwa segera secepat-cepatnya tahun ini, awal tahun, mungkin bulan Februari. Karena saudara dan saya, Tuhan, ayo semangat lagi. Ayo semangatlah. Jangan begitu tenang, sini. Tahun ini, wah baru, itu tidak dari dalam kita. Itu nilai katrolan. Segala nilai katrol itu berarti muridnya katrol. Betul? Saudara. Tetapi sering kalau saudara dan saya sudah benar di mata Tuhan, saudara baru akan menerima hal-hal janji segala macam semua yang indah-indah. Kalau sudah benar. Tapi kalau masih salah, masih ngawur, saudara terima itu janji yang indah-indah, itu cuma janji mimpi. Ya, tadi saya cerita sama teman-teman kesaksian bagaimana orang-orang yang Tuhan suruh apa dia kerjakan, Tuhan suruh apa dia lakukan, kemudian dia lihat apa yang Tuhan buat dalam hidupnya. Supaya saudara dengar sendiri dari mulut mereka. Yang namanya nurut, Tuhan bilang A, Roh Kudus bilang A, dia kerjakan A, Roh Kudus bilang B, dia kerjakan B, Roh Kudus bilang C, dia kerjakan C. Saudara lihat apa yang terjadi dalam hidup mereka. Ya, supaya kenapa? Termotivasi. Tuhan suruh mereka bagian tugas-tugas yang tidak menyenangkan. Nah, banyak orang merasa sampean dulu kere ya datang sini, sekarang wis dari jemaat ini soge loh ya. Kita ini yang bikin. Ayo populasi ini enggak boleh pindah, nek pindah miskin loh ya. Balik, tak minta Tuhan ambil kembali yang sudah dia kasih. Ya itu jahat. Kenapa? Masa bisa doakan berkat dan doakan rampok? Lah ini pendeta apa? Ya ini serius, saudara. Ya. Nek saudara pindah dari sini pasti miskin lagi. Nek saudara keluar dari sini pasti kere. Loh, ini apa? Ini perdukunan. Ya, makanya ada yang namanya manipulative Christianity. Ya, cuman kalau saya khotbah di luar negeri baru saya khotbah itu. Nih, dalam negeri percuma, saudara. Kenapa? Kan orang Kristen itu macamnya kan udah saya pernah cerita sama saudara. Satu, ikut Tuhan tapi mau diikuti Tuhan. Betul? Berarti dia ngikut dirinya sendiri walaupun Kristen. Yang kedua, ikut gereja. Saya ini gereja A, pokoknya gereja A paling top, the best. Betul? Yang lain I don't care. Itu kayak iklannya ya. Gitu misalnya. Ini terus yang ketiga ikut pendeta. Pendeta saya sering naik surga. Iya, ngobrol sama Tuhan Yesus wis kayak konco. Betul? Bahkan Alkitab bisa dirubah. Dia punya hak ngerubah Alkitab, betul? Nek dulu Alkitab bilang cuma 10% perpuluhan, dia suruh sekarang 30. Dia punya hak karena koncoi Tuhan. Nah ini ikut. Yang keempat, ikut Roh Kudus. Roh Kudus suruh apa? Saudara, yang pertama ikut diri sendiri. Yang kedua ikut sinode. Yang ketiga ikut pendeta. Pendeta ini bilang begini, Melo, begini. Amin. Itu dijadikan sebuah teologi. Itu dijadikan doktrin. Itu dijadikan Tuhan. Itu dijadikan pengganti Roh Kudus. Sering Tuhan suruh saya bawa pakai minyak urapi, tapi saya tidak pernah bawa minyak. Nek Tuhan suruh urapi, saya bilang, coba ada minyak enggak di sini? Ada minyak goreng yang baru atau minyak apa saja bisa.
Memang enggak cengli nek pakai minyak rem. Enggak boleh minyak rem. Ngapain obat sakit gigi itu minyak rem zaman dulu. Ya, itu saudara. Ya. Jadi enggak selalu juga Tuhan suruh saya siram garam. Pernah di satu tempat Tuhan bilang ambil garam. Ya, saya menurut Roh Kudus bilang ambil garam, saya ambil garam, saya siram. Tapi enggak selalu saya bawa garam terus, ngapain? Betul, memangnya saya kerja bikin dendeng. Saya kerja bikin dendeng, iya, saudara. Ya, macam-macam Kristen itu. Ya, bahkan dulu tim kami juga gitu. Kemana-mana, saudara. Anggur, minyak, apalagi dia bawa itu. Terus di mobil, saudara, di dalam mobil dia bawa itu, galon. Ya, ada 4 galon, satu isi anggur, satu isi minyak, satu isi air, isi apa? Itu keliling kota disiramin. Nek mau bantu dinas pertamanan, ojo jalan disiram pohon. Betul. Nah, ya. Kenapa, saudara? Ingat, saya mau kembali ya. Kalau saudara belajar tentang sosiologi, saudara belajar tentang hal-hal yang seperti itu, saudara akan belajar manusia itu mengalami siklus dari percaya animisme, dinamisme, ya, itu terus mulai bertuhan, nanti kembali lagi percaya benda-benda. Itu memang dari zaman ke zaman siklusnya seperti itu, nggak usah heran. Kenapa? Dulu kita sih percaya, nek pasang ini setan pergi, kalau ya toh. Terus apa? Sudah jadi Kristen, kita nggak percaya, nanti kembali lagi pasang ini. Itu siklus. Saudara belajar, nanti, oh iya, ada memang siklus, tidak usah belajar di Alkitab. Itu siklus-siklus seperti itu memang terjadi dari zaman ke zaman ke zaman ke zaman. Kok Bapak tahu? Loh, aku hobinya membaca. Saya punya jatah beli buku. Saudara, buku-buku yang aku beli tidak pernah tipis-tipis. Tadi tak tunjuk, kayak gini-gini tebel. Suka baca. Bukan beli terus dipajang. Wah, ini loh koleksi saya. Pernah dibaca? Enggak. Koleksi. Ya sudah, untuk apa? Tempat tidur kecoa, betul? Kutu, ya. Ya, salah satu manusia paling kejam di dunia awal abad ke-20 itu namanya Stalin. Dia membunuh orang Rusia sekian juta. Dan saudara tahu Stalin itu sekolah pendeta. Aku punya riwayat hidupnya segini tebal. Dia punya anak haram di mana-mana. Itu sekolah pendeta. Ya. Kok aku senang baca. Supaya kenapa? Ininya berkembang. Ya, makanya saudara, kita mulai lagi kembali memakai benda-benda. Itu kita kembali ke animisme, dinamisme, percaya benda ini punya kuasa. Kembali. Nek dulu misalnya belum percaya Tuhan, pasang hu di rumah. Sekarang pasang hu ayat. Apa bedanya? Apa bedanya? Sama. Setan tidak takut kepada huruf, setan tidak takut kepada benda, setan itu takut sama iman. Saudara, Alkitab bilang mereka mengalahkan dia dengan iman. Bukan ini pakai wah ini. Setan bilang apa itu? Monte. Betul? Halo. Ya enggak? Pakai baju jirah kayak tentara Romawi. Nih saudara pergi ke ke Roma, saudara akan ketemu orang-orang Italia yang pakai baju Romawi. Itu hanya untuk foto sama turis. Tahu, di depan Kolosium. Nih yang pernah ke Roma. Iya, mungkin bohong. Itu cuma untuk foto-foto, mereka bukan orang-orang yang hebat. Kenapa perutnya gede terus? Mana bisa jadi gladiator bawa perutnya aja keberatan barang. Ya, makanya supaya mengerti siklus. Itu tetap terjadi siklus. Dari berbenda-benda, percaya Tuhan, kembali ke percaya benda. Itu akan seperti itu kembali. Di mana belajar, Bu? Berarti belajar sosiologi aja ada kok. Nanti beli aja buku-buku sosiologi. Kan gampang, enggak usah beli buku-buku yang ditulis hamba Tuhan. Ya, karena ilmu itu menjelaskan tentang siklusnya. Oh, berarti sekarang balik pakai ini, balik ke siklus awal, animisme, dinamisme. Ya sudah. Supaya ngerti, bawa ini sakti, kantong saya sudah didoano. Saudara, hati-hati. Oke, sekarang firman selesai sampai di sini. Yang putus asa, jangan mengharapkan penghiburan.
Jangan mengharapkan dukungan. Jangan mengharapkan orang mengerti dan memihak kita. Tapi, ayo semangat. Bangkit lagi. Yang putus asa, bangkit. Sudah itu, tanya Tuhan. Tuhan, pilih. Masalahnya kayak gini, terus jalannya bagaimana? Ketika Daud mendapatkan pernyataan dan bimbingan Tuhan, 300 yang mau bunuh dia, ikut dia kembali. Betul? Ya apa ya? Jadi, nek orang tengkar, nek apa, tidak ada jalan keluar, tanya Tuhan maunya apa, kelar. Jadi, suami tidak ngalah sama istri tidak ngalah sama suami, dua-dua ngalah sama mau Tuhan. Enak enggak? Daripada saya terus ngalah, Pak, saya. Tapi kalau ngalah sama Tuhan, enak dong. Dia ngalah sama Tuhan, aku ngalah sama Tuhan, kelar. Tidak ada aku ngalah atau dia yang ngalah. Enak dong. Oke, sekarang yang putus asa, tarik kekuatan dari Tuhan. Draw strength from the Lord. Caranya, Tuhan, lihat. Di tengah semua keadaan yang buruk, biasanya orang sudah malas berdoa. Di tengah segala keadaan yang sudah tidak ada harapan, orang putus asa. Daud enggak tanya lagi Tuhan bagaimana. Dia enggak bilang, kalau engkau berkuasa, engkau tolong. Kalau engkau peduli, enggak begini. Kalau engkau cinta, enggak jadi begini. Ya toh? Betul? Dia enggak ngomong begitu sama Tuhan. Dia tanya, Tuhan gimana? Kalau kita, kalau Tuhan sayang kan enggak begini. Kalau Tuhan peduli kan enggak jadi begini. Lebih enak ya. Saudara dan saya ingin Tuhan cinta kita, tapi kita enggak cinta. Enak enggak cinta sebelah begitu? Ibu-ibu, engkau cinta sekali sama suamimu, tapi suamimu tidak cinta kan? Enak dong? Enak. Aku bahagia, sungguh ku bahagia, gitu? Pasti. Enak. Masih cinta kan, sama-sama cinta baru enak. Iya apa ya? Iya apa ya? Loh, saudara mau Tuhan cinta, Tuhan peduli, Tuhan tolong, Tuhan perhatikan, Tuhan cepat. Nek kita disuruh berubah cepat apa enggak? Tuhan, aku manusia. Betul, masih ada daging. Lah ya memang, nek enggak ada daging lu jadi langkung. Sudah. Jadi kembali ke sini. Bangkit kembali. Ayo semangat lagi. Tidak usah dengar firman yang indah-indah. Tidak usah berharap nubuatan indah-indah. Tidak ada. Di titik engkau dibawa dan saya di titik jiklak dalam hidup kita. Tidak ada yang indah. Engkau betul-betul seorang diri. Hanya urusan sama Tuhan. Ketika saya mulai dibawa Tuhan dalam penglihatan pernyataan, saudara, banyak orang bilang, itu sesat. Itu orang Indonesia Timur, hati-hati. Orang Indonesia Timur banyak ilmu. Itu bukan Kristen. Roh Kudus tidak bisa ngomong kayak gitu. Yang ngomong itu, saudara, kepala sekolah teologi. Doktor. Saya bilang, Lek lu tidak bisa berenang, ojo menganggap semua orang tidak bisa berenang. Saya gitu kan dia, saudara. Nek lu tidak bisa main tenis, ojo merasa semua orang tidak bisa main tenis. Ukurannya bukan kamu. Saya tidak terus cari pendeta lain, ayo dukung saya. Oh, kita sama-sama punya karunia, toh berarti kamu teguhkan saya ya. Ayo. Enggak urusan. Dulu dia sangat menentang. Sekarang sedikit-sedikit ngomong apa? Tuhan bicara sama saya. Gombal. Lu bilang dulu nggak bisa kok, lu sekarang ngomong begitu. Iya dah. Saudara, karena kenapa dia mulai lihat yang gitu populer, orang seneng. Wah, seneng. Saya melihat sebuah mobil. Wah, yes, Tuhan mau ganti mobil. Haleluya. Betul? Saya melihat sebuah planet kau akan dikirim ke sana. Mau enak enggak? Begini, betul? Semua kekayaan planet itu kau miliki, tapi engkau seorang diri di sana. Enak? Saudara, betul? Iya dah. Tapi kalau Tuhan segera, amin. Tuhan bilang, aku disuruh segera. Nek kamu santai-santai, nek aku mau ajak kamu jalan, aku duluan, kamu belum, terus kapan sampai ya? Betul? Saudara mau cepat, Tuhan bisa cepat. Tapi kita nek jalan bareng baru sama-sama cepat. Amin. Amin. Nah, jadi sekarang kembali. Jangan berharap lagi lah nubuat. Jangan berharap janji yang indah-indah. Tidak usah berharap orang ngerti. Tidak usah berharap orang dukung. Supaya kenapa? Cukup Tuhan yang dukung aku, kelak. Cukup Tuhan yang dorong, kelak. Cukup Tuhan di pihakku. Betul? Jangan bila Tuhan di pihakku, istriku di pihakku, anakku di pihakku, mertuaku di pihakku. Begitu? Begitu? Enggak kan? Betul?
saudara. Jadi, yang putus asa, ayo bangkit tahun ini. Yang sudah hancur-hancuran, ayo semangat lagi tahun ini. Pengusaha itu, saudara, sudah umur 65. Rambut sudah putih. Tuhan bilang, kau tepati janjimu, aku pulihkan semua. Cuma Tuhan bilang, lu janji sama gue 5 tahun. Ini 5 tahun lu gak berubah. Sekarang kita break, ada air panas. Sudah ada yang besar, jadi semua nek mau air panas ada, jadi tidak kayak kemarin lagi air panasnya karena dispenser 2-3 cup sudah tidak ada lagi panas, itu super panas, itu 10 liter air panas ya, bisa, asal jangan saling siram ya, itu ada kue-kue yang disediakan, kita akan break, pakai waktu break ini untuk benar-benar istirahat ya, karena habis ini kita akan berdoa, habis ini kita akan yang memang tidak bisa karena besok ada tugas, besok ada kerja, besok ada macam-macam, boleh meninggalkan ruangan, tidak masalah ya. Tapi yang masih bisa kita lanjut sampai pagi ya. Tuhan berkati.